Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 golongan C3 Praktikum Pembudidayaan Tanaman akan memaparkan hasil kerja kami pada acara 5 mengenai persilangan tanaman jagung manis varietas F8. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan persilangan tanaman jagung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Dewi Rantidia. Nama saya Karisa Fitnazara. Nama saya Fadil Nausiana. Jagung merupakan tanaman semusim yang melakukan penyerbukan silang atau cross-pollinated dan termasuk dalam jenis tanaman monoecious, yaitu tanaman yang memiliki letak bunga jantan terpisah dengan bunga betina dalam satu tanaman. Bunga jantan terletak di ujung tanaman atau tumbuh pada titik terminal tanaman, sedangkan bunga betina terletak di tengah batang atau tumbuh pada titik lateral tanaman, yaitu tepat di bagian ketiak daun. Selain itu, tanaman yang termasuk dalam jenis tanaman C4 ini juga memiliki karakter morfologi berupa akar serabut, batang beruas-ruas, serta tulang daun tunggal sejajar. Pada bunga jantan, terdapat 2 floret fungsional pada setiap spikelet, dan setiap floret terdiri dari sepasang lapisan tipis, yaitu lemma dan palea, 3 kepala sari, 1 putik mereduksi, serta 2 lodicula. Dalam setiap floret terdapat 2000 hingga 7500 butir polen yang dapat dihasilkan. Adapun bunga betina terbentuk dalam struktur dengan perkembangan menuju ujung telinga. Tangkai putik sebagai tempat jatuhnya serbuk sari terbentuk memanjang dengan struktur seperti benang yang disebut silk dan tertutup oleh banyak rambut kecil. Pada tanaman jagung, masa antesis bunga berlangsung pada umur tanaman 42 hingga 52 hari setelah tanam, dengan ciri-ciri spikelet berwarna kuning dan polen remah dari ujung ke pangkal malai. Sedangkan masa reseptif bunga berlangsung pada umur tanaman 55 hingga 65 hari setelah tanam, dengan ciri-ciri tongkol telah menghasilkan rambut panjang dan mengkilap. Adanya perbedaan masa antesis dan masa reseptif bunga, tanaman jagung dapat dikategorikan sebagai tanaman protandri, yaitu tanaman yang serbuk sarinya mencapai masa antesis terlebih dahulu, sehingga menyebabkan terjadinya penyerbukan silang atau cross-pollinated. Pada praktikum acara 5 ini, persilangan tanaman jagung manis dilakukan melalui metode persilangan sendiri atau selfing untuk memperoleh varietas jagung yang unggul sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah sekitar. Kegiatan selfing pada tanaman jagung manis dilaksanakan di Kebun Tridharma, Banguntapan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pada hari Rabu 7 September 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan persilangan ini, alat yang dibutuhkan adalah gunting untuk memotong bunga jantan dan bunga betina, plastik untuk mengisolasi bunga betina sebelum proses persilangan dilakukan, spidol permanen untuk menulis label, kantong amplop untuk menyungkup bunga betina yang sudah diserbuki, serta paperclip dan staples untuk merekatkan kantong amplop pada bunga betina yang telah diserbuki. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah tanaman jagung manis varietas F8 yang telah memasuki fase generatif dengan munculnya kepala sari pada malai bunga jantan serta munculnya rambut-rambut dari dalam tongkol yang terbungkus kelobot. Tahap pertama persilangan adalah isolasi atau penutupan silk dengan plastik bening. Pada tahapan ini, silk ditutup dengan plastik bening, kemudian direkatkan menggunakan staples. Tujuan dilakukannya tahapan ini adalah untuk mencegah putik diserbuki serbuk sari tanaman lain, serta menjaga putik agar terbebas dari kotoran. Tahapan selanjutnya adalah emaskulasi atau proses penghilangan alat kelamin jantan.
Tujuan dilakukannya emaskulasi ini adalah untuk mencegah tanaman jagung diserbuki ataupun menyerbuki tanaman lainnya. Pada tahapan ini, tasel atau bunga jantan yang terletak pada ujung tanaman dipotong dengan gunting, kemudian diguncang beberapa kali di dalam kertas amplop hingga seluruh anter terlepas dari spikelet dan serbuk sari terkumpul pada kertas amplop. Serbuk sari yang baik ditandai dengan warna serbuk sari kuning. Tahapan berikutnya adalah dilakukannya kastrasi dengan dihilangkannya perhiasan bunga serta bagian-bagian pada bunga betina yang berpotensi mengganggu jalannya proses persilangan. Secara spesifik, silk atau bunga betina pada tanaman jagung dipotong hingga habis menggunakan gunting. Tujuan dilakukannya kastrasi adalah untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu jalannya proses persilangan. Tanaman jagung yang baik untuk persilangan adalah tanaman dengan jumlah silk yang masih sedikit. Tahap keempat adalah perlakuan shelving. Serbuk sari yang telah didapat dituangkan di atas kepala putik secara perlahan-lahan. Sifat dari tanaman jagung manis varietas F8 ini memiliki rasa manis, tetapi ukurannya kecil dan produktivitasnya rendah. Harapan dari dilakukannya shelving pada jagung manis varietas F8 ini adalah pemulihan tanaman mampu mendapatkan jagung manis varietas F9 dengan rasa manis, buah besar, serta produktivitas yang tinggi. Tahapan selanjutnya adalah penyungkupan bunga betina. Kegiatan penyungkupan dilakukan dengan kertas amplop yang direkatkan menggunakan staples serta paperclip. Tujuannya adalah untuk mencegah putik terkontaminasi serbuk sari dari tanaman lain. Tahapan terakhir dari proses persilangan adalah pelabelan atau pemberian label. Label memuat informasi berupa tanggal persilangan, jenis varietas yang disilangkan, serta pihak yang melakukan persilangan. Label ditulis pada kertas amplop dengan menggunakan spidol permanen. Tujuan dilakukannya tahapan ini adalah untuk memberikan informasi terkait tanggal persilangan dan jenis varietas yang disilangkan.